Sang Dewi katon nglam-nglami amba parawangi semi arum kembangi melati dasar wulane dadari wong bagus setya rumeksa nala sasat ambyung ing kartika kadya puspita ing nindra hangjan kepitresna rasa tresna kang sejati manggiya lestari anggitung tembang suci andeng sabening sepi cahyamu ang madangi saratri dadya kembange ati miteri tanpa wangenan lumaku tembus marang kebahagiaan banget manis sinawan. Wah, itu tadi penampilan dari Mas Zaki. Terima kasih Mas Zaki. Oke guys, halo semuanya. Selamat datang di Broadcast Show. Seneng banget bisa ketemu kalian di sini. Aku Farah di sini dan hari ini kita punya sesuatu yang seru banget buat dibahas. Jadi gimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Hari ini kita bakal ngobrol santai tentang prestasi dan silat yang dan pastinya bakal seru banget. Di sini kita ngobrol santai aja, relax dan semoga bisa bikin kalian senyum-senyum atau bahkan ketawa bareng kita. Buat kalian yang lagi nonton di rumah, di jalan atau sambil ngopi, yuk nikmati obrolan kita bareng-bareng di sini. Jadi langsung aja kita mulai dari Kak Listia. Apa kabar Kak Listia? Alhamdulillah, kabarnya sangat baik ya Kak. Gimana kabarnya hostnya ini? Alhamdulillah baik. Oke. Penasaran nih kegiatan kakak akhir-akhir ini apa sih? Kayaknya sibuk banget ya, sibuk sekali dia ini. Oke, jadi kesibukan akhir-akhir ini mungkin saya hidup untuk latihan ya Kak. Selain itu juga untuk sekolah. Jadi karena saya masih siswi dari SMK 7 Surakarta jurusan broadcasting. Selain saya sekolah, saya juga pulang sekolah itu saya latihan enggak. Jadi cuma latihan, sekolah, tidur, makan, dah gitu terus. Tapi tenang guys, dia capeknya tuh tidak mengkhianati hasil. Lihat aja di sini di meja ini ada 2 piala dan 3 piagam. Aku mau tanya nih Kak, ini juara apa aja sih? Boleh di-spill nggak? Oke, ini semuanya dari juara pencak silat ya guys. Jadi untuk yang piala ini 2023 saya menjuarai juara 1 event intern. Jadi cuma dalam organisasi saja. Ini juara 1 2023 dan ini juga baru kemarin bulan ini itu dapat juara 1 lagi. Jadi alhamdulillah saya bisa mempertahankan kejuaraan saya. Pendapat saya di 2023 itu saya dapat juara 1 sekaligus pesilat terbaik. Dan juga 2024 saya bisa mempertahankan itu masih sama juara 1 sekaligus dapat pesilat terbaik. Selanjutnya ini untuk medali kejuaraan pencak silat Piala Bupati Sukoharjo ini 2024 juga. Wow. Ini saya dapat perunggu. Keren, Terus keren. nah yang tengah ini itu
juara 2 di kejuaraan nasional. Jadi kejuaraan Open UNS tahun 2024. Ini dapat juara 2 dan ini pertama kali saya tanding di kejuaraan nasional, Kak. Ini udah Wow. tingkat nasional nih. Saya mendapatkan juara 2 dan freestyle di kejuaraan nasional itu udah luar biasa sekali sih, Kak. Bagi saya itu pencapaian yang sangat luar biasa. Wah, itu sangat luar biasa sekali ya, bisa jadi kebanggaan sekolah kita juga. Iya. Ini kira-kira setahun berapa juara nih Kak? Berapa kali juara? Jadi dalam setahun itu saya bertanding cuma di 1, 2, 3. Jadi 3 kali pertandingan dan alhamdulillah saya mendapatkan juara ini semua. Oke, ini kan nanya-nanya seputar silat nih. Sebelumnya kakak mulai silat tuh dari tahun berapa atau dari umur berapa sih? Saya mulai silat itu mengikuti di silat tahun 2021. Itu saya udah mulai silat, tetapi saya ikut atlet, latihan atlet itu baru aja tahun 2023 akhir bulan Oktober sampai sekarang. Gitu. Oke. Terus mulai aktif lagi kelas? Mulai aktif mengikuti pertandingan itu baru kelas 10 kemarin sih, Kak. Jadi sebelum itu saya belum mengikuti pencak silat. Maksudnya belum mengikuti pertandingan pencak silat, baru kelas 10 kemarin dan itu pertama kali tanding kelas 10 dapat ini medali emas. Oke. Bangga banget, guys. Pasti bangga sekali, kebanggaan orang tuanya juga pastinya. Oke, mau tanya nih, kalau semisal silat gitu tuh pasti kan ada banyak kegiatannya nih Kak. Itu biasanya kegiatannya ngapain aja? Jadi sebelumnya kebetulan saya mengikuti klub silat yang ini saya pakai jersey-nya GSA. Namanya itu Garuda Silat Academy, Kak. Wow, oke. Jadi saya mengikuti klub itu ya itu tahun 2023 sampai sekarang. Di situ kegiatannya enggak cuma latihan teknik tendangan, pukulan itu enggak, tapi latihan fisik juga. Jadi setiap hari Sabtu pagi saya itu kemanahan. Itu untuk lari. Larinya durasinya dengan durasi 30 sampai 45 menit. Kadang juga 1 jam. Cuman kebiasaannya cuma 45 menit itu lari. Itu. Terus kan biasanya kalau di sini pasti ada pengalaman kan. Bisa diceritain dong Kak, pengalaman apa aja sih yang udah dilewatin sama Kak Listia? Bentar ya, Kak. Pengalamannya saya sudah mengikuti kejuaraan ini dan di mana ini tuh nggak melulu menang sih, Kak, sebenarnya. Saya juga pernah kalah. Jadi kalau kita tanding itu kita belum tentu mendapatkan juara tersebut, tetapi di setiap kejuaraan kita akan mendapatkan pengalaman, Kak. Jadi selain kita dapat menang kalah itu maksudnya urusan belakang gitu, Kak. Yang pasti kita dapat pengalaman yang sangat berharga dan di mana itu pengalaman yang enggak semua orang bisa dapat pengalaman tersebut gitu, Kak. Oke. Berarti ini udah tertarik dari dulu ya? Mungkin ketertariknya tuh gara-gara apa sih Kak tiba-tiba pengen ikut silat? Karena kan nih kebanyakan cewek kan ikutnya gak silat ya. Terus ini Kak Listia silat nih, bela diri, bisa ngejaga diri sendiri juga. Itu emang dari lama atau gimana? Jadi kembali lagi yang tadi, Kak, saya ikut pencaksilat itu 2021 itu karena teman. Jadi teman saya itu ngajak ikut silat, ayo ikut silat gitu. Nah saya sebenarnya dari SMP itu emang udah jiwa laki-laki ya, Kak, maksudnya tomboy gitu. Jadi saya ingin ya jadi saya penasaran aja gimana sih rasanya ikut silat gitu. Ya saya coba-coba itu. Ya, saya coba-coba ternyata kok sampai jadi itu sampai mendapatkan bukan gelar ya, apa ya namanya? Iya mendapatkan juara ya. Ternyata kayak juara gitu. nih ternyata. Iya, ternyata terbawa arus, Kak. Oke, pengaruh nih, lingkungan juga sangat pengaruh berarti ya. Pengaruh sekali, Kak, itu. Jadi ketika kita berteman dengan orang-orang teman-teman yang hobi olahraga, mungkin di situ ke bawah juga, Kak. Dan sebaliknya. Oke. Kayak aku juga penasaran nih guys sama GSA ini. Kira-kira kalau di GSA tuh kegiatannya ngapain aja? Apakah cuman latihan aja atau ada kegiatan lain selain latihan gitu? Untuk kegiatannya biasanya kita kayak renungan gitu, Kak. Renungan itu jadi kita berdoa bareng, kayak merenungi gitu, merenungi
kata-kata dari pelatih, terus kita datangkan orang tua untuk sungkeman, untuk minta restu sebelum tanding, biasanya kayak gitu. Terus uji tanding juga Kak. Uji tanding itu seperti kita tanding, bedanya kalau uji tanding itu nggak ada menang kalahnya, jadi kita mencari jam terbang, pengalaman. Biasanya kita dari uji tandingnya kemarin baru aja itu dari Bantul, jadi kita melakukan uji tanding sama tim Bantul gitu. Pernah juga uji tanding sama se-Kota Surakarta, seperti itu. Oke, terus kalau latihannya nih Kak, dalam seminggu tuh berapa kali latihan dan cara ngebagi waktunya? Karena kan Kak Listia kan masih sekolah ya. Nah itu cara ngebagi waktu buat main, buat belajar, buat project, itu gimana cara ngebagi waktunya? Jujur saja saya mengorbankan banyak waktu ya Kak. Jadi saya rela mengorbankan waktu bermain demi latihan dan demi mendapatkan juara-juara ini. Jadi dalam 1 minggu itu saya latihan setiap hari, restnya itu cuma hari Jumat aja. Jadi kalau kebetulan ini hari Jumat, ini waktunya saya istirahat tapi ada syuting ini. Kalau latihan itu tadi Kak, dari pulang sekolah kayak gini sore itu saya latihan. Terus kadang ada sesi malam itu jam habis Isya sampai jam setengah 10 seperti itu. Oke, itu tuh harus ngesiapin stamina tubuh juga ya. Nah, terus jaga kesehatannya Kak. Kan dalam seminggu nih istirahatnya cuma dikit. Nah, itu terus jaga badannya tuh gimana biar tetap sehat, tetap fit gitu. Oke, untuk jaga kesehatannya yang pasti istirahat yang cukup Kak. Jadi kalau kita habis latihan nih, pulangnya mungkin jam 10 baru sampai rumah, itu beberes. Habis itu kita cepat-cepat istirahat, tidur gitu. Biar badan besoknya ketika latihan itu fresh seperti itu. Terus makanan juga, makan itu nggak sembarang makanan bisa kita konsumsi Kak. Jadi kita harus makan makanan yang sehat, tentunya terhindar dari santan, terus gorengan, pedes-pedesan seperti itu. Aduh, itu susah ya, pedes-pedesan itu. Iya, apalagi kalau jarang olahraga itu pasti makannya udah wah apa aja dimakan kan Kak, Iya, badan udah benar nggak jadi sekali. fresh ya gitu. Tapi minum es juga nggak Kak? Untuk minum es jarang Kak, jadi kalau sebulan itu mungkin hanya 3 kali atau berapa gitu. Kita jarang saya sendiri kalau apalagi kalau orang-orang yang sering olahraga itu biasanya jarang banget minum es. Makanya kondisi fisiknya itu bisa terjaga. Jadi kita kalau misal kita latihan disuruh nendang ini kan dengan durasi yang lama Kak, kita bisa kuat karena ya itu tadi kita menjaga apa yang kita konsumsi seperti itu. Oke. Terus kalau di silat gitu, gerakan-gerakannya tuh boleh dicontohin gak sih Kak? Waduh, boleh sih Kak, boleh banget. Kita contohin ke depan. Boleh. Aku lihat aja ya. Oke. Ini yang lihat banyak nih Kak, saya grogi. Gak apa-apa. Santai aja. Tendangannya saya ulangi lagi, jadi tendangannya itu bukan sembarang tendang karena ketika kita nendang itu ada apa namanya ya, serangannya. Jadi kita nggak boleh asal serang, yang nggak boleh itu di kemaluan kita nggak boleh serang, di leher kita nggak boleh serang. Jadi ketika nendang itu nggak boleh asal tendang gini, kalau dari bawah itu biasanya kena kemaluan sehingga kena pelanggaran. Jadi kita harus angkat dulu kakinya baru tendangan ke depan sehingga itu mengenai badan dan dimana itu serangannya di situ gitu. Saya ulangi lagi Kak, masih ada beberapa soalnya. Oke. Tendangan T itu juga sama, sasarannya di badan, kita nggak boleh ke leher, itu nanti kena pelanggaran.
itu saja cukup menyontohkan ya Kak. Oke, terima kasih. Wah, Oke, itu tadi Kak. contoh-contohnya ya Kak. Cuma 2 aja. Kalau mau lebih banyak mengetahui bisa lihat di YouTube. Oke, mungkin bisa gitu. lihat di TikToknya atau Instagramnya Kak Listia. Oh, boleh banget di Karena TikTok. ngomong-ngomong nih guys, sebenarnya dia tuh konten creator juga loh. Banyak banget videonya dia yang berhubungan dengan olahraga. Jadi buat kalian nih yang mager di rumah harus nonton TikToknya Kak Listia karena pola hidup sehatnya dia keren banget. Boleh di-follow TikTok dan Iya, IG boleh saya di-follow itu ya nanti ya teman-teman. namanya sama, Listia LISTYAAA Nur _ itu di TikTok ada, di IG ada. Oke. Ini terus kalau semisal ngomong-ngomongin masalah sosial media nih Kak, untuk Kak Listia sendiri. Kan ini ngupload video di TikTok atau di Instagram, gitu kadang dapat endorse gitu nggak Kak? Alhamdulillah udah pernah dapat Kak. Oh, Jadi dapatnya juga mengenai barang-barang olahraga. Seperti itu, kita dihubungin dari pihak tokonya, pihak sananya untuk meng-review, Kak tolong dong ini gitu, di-review gitu. Terus saya juga sudah pernah seperti itu. Oh my god, keren guys. Keren loh. Jadi dia ada sampingan juga nih. Jadi konten creator ya kan. Oke. Waduh, kalau dibilang konten kreator mungkin belum ya Kak, karena follower saya masih dikit ya. Dikit banget. Dilihat belum aja sampai deh teman-teman bisa menilai sendiri ya. Terus emang kontennya atau dari dulu awal bikin konten tentang olahraga gitu atau ada yang lain sebelumnya? Jadi sebelum masuk ke dunia olahraga, saya itu dari sejak SMP sudah sering bikin video Kak. Jadi konten saya sebelum masuk ke olahraga itu saya bikin konten tentang sinematik gitu. Jadi sejak SMP itu saya sudah mengoperasikan kamera, tapi hanya melalui kamera handphone sama drone gitu. Jadi saya bikin video sinematik tipis-tipis, saya upload di TikTok. Tapi setelah saya masuk ke dunia atlet, saya berubah kontennya itu menjadi konten olahraga, yang dimana saya latihan, saya video, saya masukkan ke TikTok seperti itu. Oke, jadi hobi sama dua-duanya hobi ya? Dua-duanya hobi, dan karena saya masuk ke broadcast, jadi selain di pencaksilat saya juga hobinya bikin video-video gitu Kak. Oke, jadi dua-duanya jalan ya, hobi-hobi Jalan. sama tugas sekolah juga Harus jalan. gitu. Oke Kak, biasanya kan kalau kayak gitu tentang udah dapet juara dan lain-lain itu pasti ada ceritanya kan, pasti ada pengalamannya juga yang sedih ataupun senang gitu. Boleh diceritain sedikit gak Kak, pengalaman yang seneng Kakak atau pengalaman yang sedih juga boleh. Kalau pengalaman senang yang pastinya di pencaksilat nggak cuman seneng aja ya, pasti capek. Capek itu pasti Kak. Jadi kalau pengalaman seneng mendapatkan juara, senang disupport sama teman-teman gitu. Cuman sedihnya nggak disupport sama orang tua Kak. Sekali. Bukan nggak disupport sama orang tua, cuman orang tua itu hanya tahu aja gitu. Oke, mungkin ada kesibukan lain orang tuanya. Padahal sebenarnya anaknya ini sangat berbakat sekali. Multi talent juga ya. Olahraga bisa, Olahraga. broadcast bisa. Apa sih ini yang Kak Listia nggak bisa ya? Kayaknya semua Aduh. bisa deh sama dia ya. Nggak bisa dapetin dia Kak. Aduh, gitu ya. Oke. Tapi ada support sistemnya dong Kak pasti. Ya harus ada. Oke. Support system tuh dari teman sekolah atau dari teman-teman GSA? Yang pasti kalau support system, saya support diri saya sendiri dulu. Afirmasi positif tuh penting. Jadi saya yakin saya bisa, saya yakin saya bisa juara, saya yakin saya mampu gitu. Di sisi lain teman-teman saya juga support, dari teman sekolah, teman GSA itu sangat-sangat support sekali, karena mereka juga merasakan apa yang saya rasakan, terutama yang teman-teman GSA gitu ya Kak. Itu aja. Oke, gitu ya. Oke, jadi kan mungkin juga buat teman-teman di rumah nih, kalau semisal orang tua kalian tidak mensupport atau apa, buktiin aja ya enggak? Ya, buktiin buktiin aja kalau kalian bahwa- tuh sebenarnya berbakat. Betul Buktiin sekali. walaupun di rumah mungkin kalian terlihat kayak Sepele anaknya ya. tidak ada bakat, Bakatnya. tapi sebenarnya di luar bakatnya banyak banget. Betul, Bikin betul. bangga sekolah bikin bangga orang tua juga iya, dan bikin bangga teman-teman juga sih. Oke.
Apa lagi ya? Mungkin kakak mau cerita apa lagi nih kak? Enggak, udah cerita itu aja. Oh gini deh, pesan-pesan nih buat teman-teman di rumah yang mager olahraga, yang intinya mager deh ya. Soalnya kan sekarang kayaknya kebanyakan anak muda zaman sekarang mainnya handphone. Contohnya saya sendiri, ini saya menceritakan diri saya sendiri. Iya. Kayak itu gimana nih kak? Kan seumuran kakak ini kan masih nongkrong, Iya. ngopi gitu kan. Tapi kakak juga nongkrong kan? Sangat sedikit sekali ya waktunya. Jadi saya rela kehilangan waktu bermain, saya rela melawan rasa malasnya demi latihan, demi mendapatkan juara-juara ini kak. Jadi kalau misal mau ngajak nongkrong, saya nongkrong, waduh maaf sekali, hidup saya cuma latihan. Jadwalnya sudah padat Iya. teman-teman. Oke, bisa dikasih tips and trick nih kak tentang silat. Tentang makanan aja kak. Gitu. Oh makanan Iya, boleh, tentang hidup sehat mungkin. Tentang hidup boleh saya hidup karena sehat. di era sekarang itu udah anak-anak muda udah sakit-sakitan kan. Oh benar, gitu. soalnya gini, ada seblak, ada bakso aci, itu apalagi. itu pedas-pedas semua, itu apalagi ada es durian, itu enak banget. Tapi kayaknya Kak Listia ini sangat-sangat menghindari ya teman-teman. Boleh nih Kak kasih tips and triknya nih. Tips and tricks buat anak-anak muda zaman sekarang ya, karena udah sakit-sakitan ya. Yang pertama jaga pola makan. Pola makan kita nggak boleh sembarangan ya. Bukan untuk orang yang hobi olahraga aja, tapi kalian-kalian yang nggak olahraga itu bisa banget jaga kesehatan melalui makanan-makanan yang kalian konsumsi. Jadi hindari makanan yang pedas-pedas. Seblak nih contohnya kak. Seblak cilok-cilok yang pedas-pedas kayak gitu. Apa namanya sekarang? Aci ya kak? Iya, Apa namanya? aci. Ya. Karena sekarang banyak banget makanan tepung-tepungan. Ya, tepung-tepungan itu kalau bisa hindarin walaupun kalian nggak olahraga. Selain itu, yang bersantan, apalagi gorengan. Wah, ini di mana-mana ada gorengan. Kalau bisa dihindarin ya kak. Udah nggak pernah olahraga, makannya nggak. Wah, itu sakit pun tentu. langsung menyerang semua ini iya, kak. cepet banget nih. Terus juga es, jangan sampai minum es yang banyak gitu. Ya mungkin Oke. seminggu sekali aja nggak apa-apa. Tapi jangan sering-sering minum es. Takutnya badan ini kembali lagi badan nggak pernah olahraga, minum es, wah fisiknya apa jadinya itu kak. Oke. Aku cerita sedikit guys. Jadi dulu aku juga pernah nih nge-gym bareng Kak Listia. Wih. Dan itu bener-bener kerasa banget karena aku juga orangnya nggak pernah olahraga. Terus sekalinya olahraga langsung nge-gym dan alat berat. Dan itu besoknya Badan sakit rasanya apa semua. kak? sakit semua itu, sakit semua. Oke, pesan buat anak muda zaman sekarang nih Kak. Boleh dikasih motivasi apa gitu? Pesannya tetap jaga kesehatan dan kalau di silat itu kita kan menerima banyak pukulan ya kak. Pukulan, tendangan, bantingan gitu. Jadi hidup itu bukan tentang dipukul lalu kamu balas. Tetapi tentang bagaimana kamu berdiri tegak walau banyak pukulan yang kamu terima. Itu kata-kata dari saya atau pesan dari saya itu walaupun banyak pukulan-pukulan ini tapi gimana caranya kamu bisa berdiri tegak dari banyaknya pukulan-pukulan tersebut. Jadi kamu harus bisa menerima pukulan itu. Itu aja sih kak. Oke, terima kasih Kak Listia. Terus kan kakak ini pasti bisa memberi motivasi. Nah, kakak sendiri itu dapat motivasi dari mana? Atau dari quotes-quotes TikTok Waduh. zaman sekarang? Soalnya quotes-quotes TikTok saya isinya galau-galau semua ya. Mungkin Kak Listia beda kali ya. Kayak bisa dapat motivasi dari mana? Sebelumnya kalau misal TikToknya galau-galau itu karena emang sering nyarinya galau ya kak, atau kehidupannya emang sering galau gitu. Jadi makanya itu terpengaruh kak. Kembali lagi saya tadi udah bilang, dimana kalau misal kita berteman dengan orang-orang yang hobi olahraga, sehingga kita pencarian TikTok itu kan olahraga, sehingga yang FYP itu kan olahraga, motivasi dan saya dapat motivasi tersebut dari TikTok. Dari TikTok juga ya karena ternyata. FYP ku isinya motivasi olahraga, jadi saya termotivasi dari situ. Saya lihat pesilat-pesilat yang emang sudah atlet di Indonesia dan juga termotivasi dari teman-teman dari pelatih saya juga itu. Oke, tapi kalau dari lingkungan kakak sendiri lah, di lingkungan pertemanan atau lingkungan dari GSA, ada orang yang apa ya bikin kakak kayak aku harus nih jadi dia gitu, atau kayak
dia ngasih motivasi ke kakak? Oke. Tentu saja dari lingkungan pertemanan saya, tadi saya sudah bilang lingkungan pertemanan saya. Maaf Kak, saya belibet ini, saya grogi sekali. Kalau dari lingkungan pertemanan saya itu teman-temannya pada olahraga semua ya Kak. Karena saya kan jarang di sekolah. Maksudnya kalau pulang sekolah ya udah pulang latihan gitu kan. Sehingga waktu di sekolah itu cuma ya waktu kita sekolah aja. Jadi lingkungan pertemanan saya itu orang yang suka banget olahraga dan satu tujuan. Gitu. Jadi saya termotivasi dari situ dan saya harus bisa nih kayak mereka yang dimana mereka itu berlatih dengan konsisten, mengikuti kejuaraan-kejuaraan dan berhasil gitu. Saya harus bisa nih kayak gitu. Oke, terus role modelnya kakak Listia ini siapa ini kira-kira? Role modelnya yang pasti diri saya sendiri, tapi saya bisa terinspirasi dari pelatih saya. Pelatih saya itu boleh saya sebutin namanya Kak? Boleh, silahkan. Pelatih saya itu namanya Mas Rio Sadewa. Itu beliau keren sekali dari dedikasi yang mana sebelumnya saya nggak kayak gini Kak. Saya orang yang nggak teratur, maksudnya nggak terstruktur, nggak bisa dibilang pikirannya itu masih kecil. Tapi dari situ, dari dedikasi beliau, saya bisa sampai mendapatkan juara-juara ini dan saya bisa mikir lagi ke depannya itu saya harus bagaimana gitu Kak. Oke, mungkin ada pesan buat Mas Rio dari Kak Listia, mungkin mau bilang pesannya apa gitu. Atau ditambahin musik sedih enggak usah. biar tambah gimana Sebenarnya gitu suasananya. Gak ada kata-kata yang berarti ya selain doa yang terbaik buat Mas Rio, gitu aja sih Kak. Gitu aja. Oke. Terus mungkin pesan buat orang tuanya kakak Listia sendiri nih, biar Waduh. lihat kalau anaknya sangat berbakat sekali. Aduh, kalau saya cerita di sini takutnya mereka udah tahu ya Kak. Enggak, ini aja pesan buat orang tua Pesan nih. aja. Pesan saya untuk orang tua ya semoga orang tua saya tahu bahwa anaknya ini sangat berbakat, multi talent. Mungkin di rumah mereka lihatnya wah ini anak yang nggak bisa apa-apa, anak yang sepele gitu. Tetapi di luar sebenarnya saya gini nih Kak, saya bisa mendapatkan juara ini, saya di broadcast juga bisa dibilang jadi bukan cuman siswi yang apa namanya sekolah di broadcast, tapi siswi yang siswi yang aktif gitu. Oke. Itu aja, semoga orang tua segera mengetahui gitu. Kalaupun tahu biasanya juga oh gitu Kak. Tapi ya semoga ada yang yang terpenting doa orang tua aja guys. Iya, orang tua pasti juga ngedoain kok. Iya, Oke. pastinya. Wah nggak terasa ya obrolan kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk Kak Listia. Sama-sama, Kak. Untuk motivasinya dan tips and triknya. Mudah-mudahan teman-teman di rumah juga dapat banyak insight atau inspirasi dari obrolan kita. Terima kasih juga buat kalian yang udah nemenin kita dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya tentang dengan topik-topik yang gak kalah seru. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa buat terus explore hal-hal baru. Sampai jumpa.